Halo semuanya, terima kasih udah klik dan nonton video ini. Di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku, cerita aku, dan perjuangan aku sembuh dari keratosis pilaris. Oke, aku yakin kalian yang mampir di channel aku, kalian yang nonton video ini saat ini, pasti punya pengalaman yang sama kayak aku, yaitu punya keratosis pilaris. Nah, apa sih keratosis pilaris itu? Kalian juga pasti udah tahu kan apa keratosis pilaris. Tapi di sini aku mau jelasin lagi apa itu keratosis pilaris. Mungkin sebagian dari kalian masih asing ya sama si keratosis pilaris ini, atau mungkin bahkan ada yang udah tahu, bahkan sering mengalami si keratosis pilaris ini sendiri. Nah, aku bakal jelasin apa sih keratosis pilaris itu. Keratosis pilaris atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit kulit ayam, itu adalah jenis penyakit kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik kecil dan keras. Nah, bintik-bintik kecil yang keras ini membuat kulit kita itu seperti kulit ayam, jadi bertekstur gitu. Di kulit kita jadi tapi walaupun kulit kita jadi timbul-timbul bertekstur seperti kulit ayam itu ya teman-teman, kabar bahagianya penyakit ini tidak menular dan tidak berbahaya. Nah, salah satu faktor yang paling umum terjadi itu adalah karena faktor genetik. Jadi kalau misalnya orang tua kalian ada yang mengalami keratosis pilaris, otomatis kalian juga kemungkinan besar kalian juga akan mengalami si keratosis pilaris ini. Contohnya aku itu kena keratosis pilaris itu karena mama aku juga pernah mengalami si keratosis pilaris ini sendiri. Keratosis pilaris itu sendiri merupakan penyakit kulit yang sangat umum terjadi di Indonesia begitu ya teman-teman. Nah, dari salah satu sumber terpercaya yang aku dapat, diperkirakan ada sekitar 50% sampai 80% remaja dan hampir 40% orang dewasa di Indonesia itu mengalami si keratosis pilaris ini. Penyebab utama si keratosis pilaris ini sendiri yaitu karena keratin yang tumbuh secara berlebihan pada pori-pori kulit kita, begitu ya teman-teman. Nah, si keratin ini merupakan protein keras yang bertugas untuk melindungi kulit kita itu dari zat-zat berbahaya dan infeksi. Jadi sebenarnya tugas keratin itu bagus, tapi karena jumlahnya yang berlebih, maka tumbuhlah si keratosis pilaris ini sendiri. Ketika penumpukan keratin ini terjadi, maka gumpalan akan terbentuk sehingga menghambat pembukaan folikel rambut. Penumpukan keratin inilah yang kemudian membuat kulit kita itu menjadi tidak rata dan munculnya benjolan-benjolan yang kecil dan kasar itu. Nah, si keratosis pilaris ini sendiri itu bisa tumbuh di beberapa area pada tubuh kita. Area-area yang sering ditumbuhi oleh si keratosis pilaris ini, yang pertama yaitu bagian lengan, betis, bagian paha, bagian belakang, dan bisa juga tumbuh di bagian wajah kita teman-teman. Kalau di bagian wajah dia biasanya di sekitar sini. Nah, di sekitar sini. Nah, kemudian si keratosis pilaris ini tidak mungkin tumbuh di area telapak tangan dan di area telapak kaki karena itu tidak ada pori-porinya. Selain penumpukan keratin yang terjadi pada pori-pori di kulit kita, itu memang ada beberapa kondisi yang dapat memperparah si keratosis pilaris ini atau si chicken skin ini ya teman-teman. Nah, kondisi-kondisi ini seperti udara yang terlalu dingin, udara yang terlalu kering, dan sering menggunakan pakaian yang ketat. Nah, hati-hati kalian yang sering pakai pakaian ketat nih ya. Nah, dan keadaan-keadaan yang membuat kulit itu semakin kering, seperti tidak merawat kulit dengan benar dan tidak menggunakan pelembab dan lain-lain begitu ya teman-teman. Dan memang ada beberapa kebiasaan juga yang harus kalian lakukan supaya si chicken skin ini cepat membaik begitu ya. Nah, yang pertama itu yaitu eksfoliasi. Tapi eksfoliasinya ini harus menggunakan bahan-bahan tertentu, teman-teman. Jadi kalian harus memperhatikan ingredient yang ada di dalam produk yang akan kalian gunakan saat eksfoliasi. Dan eksfoliasi ini juga nggak boleh terlalu sering. Jadi dalam 1 minggu itu hanya boleh 2-3 kali aja eksfoliasi. Tujuannya supaya kulit kalian itu nggak terlalu kering, karena eksfoliasi yang terlalu sering itu membuat kulit lebih kering dan kasar begitu ya teman-teman. Untuk produk eksfoliasi ini sendiri itu ada beberapa
ada beberapa ingredient yang memang wajib ada di dalam produk itu. Nah, ingredient yang wajib ada dalam produk eksfoliasi kalian itu yang pertama yaitu glycolic acid, yang kedua itu ada asam laktat atau lactic acid, yang ketiga itu ada retinol, kemudian yang terakhir itu ada AHA atau alpha hydroxyl acid. Jadi bahan-bahan aktif ini itu sangat berguna untuk mengangkat sel kulit mati, melembabkan dan melembutkan kulit kering. Nah, kemudian yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menggunakan pelembab ekstra, pelembab yang sangat-sangat ekstra untuk kulit kalian, begitu ya teman-teman. Nah, pelembab ini harus yang oil based. Ingredient yang ada di pelembab ekstra ini juga harus sama seperti yang aku sebutkan tadi, yaitu glycolic acid, lactic acid, retinol, dan AHA. Itu wajib ada karena di semua produk yang kalian gunakan itu harus bermanfaat, harus berguna untuk mengurangi si chicken skin ini. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan yaitu jangan mandi terlalu lama, karena itu dapat menyebabkan minyak alami di kulit kalian itu berkurang begitu ya. Nah, minyak alami ini sendiri berguna untuk menjaga kelembapan pada kulit kalian begitu teman-teman. Nah, kebiasaan terakhir yang memang tidak boleh kalian lakukan yaitu ketika keratosis pilaris atau si chicken skin kalian itu gatal, jangan sekali-sekali menggaruk chicken skin kalian, karena itu akan sangat memperparah dan akan menambah area si keratosis pilaris itu sendiri. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman, karena aku pernah dulu aku ingat banget waktu awal-awal aku punya chicken skin itu di lengan kiri aku itu gatal, dan gatalnya itu hanya sedikit aja gitu, hanya di area sini, tapi setelah aku garuk itu jadi nambah gitu, jadi sampai ke sini-sini, sampai ke area tangan-tangan aku. Nah, kemudian kebiasaan yang terakhir, kalian juga jangan biasakan pakai baju yang terlalu ketat gitu ya teman-teman, karena itu akan menyebabkan terjadinya gesekan antara kulit kalian dan pakaian tersebut. Nah, gesekan-gesekan inilah yang dapat membuat kulit itu menjadi kering. Nah, jadi mulai sekarang coba kebiasaan pakai baju ketatnya itu dikurangi supaya nggak terjadi gesekan dan iritasi yang berlebih di kulit kalian. Nah, itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang aku lakukan untuk mengurangi si chicken skin di kulit aku ini ya teman-teman. Dari yang pertama eksfoliasi, kemudian menggunakan pelembab ekstra, kemudian jangan digaruk ketika si chicken skin itu meradang, dan jangan juga pakai pakaian yang terlalu ketat karena itu dapat membuat kulit iritasi dan tidak nyaman begitu ya. Nah, kemudian juga jangan mandi terlalu lama karena itu juga bakal mengurangi minyak alami pada kulit kalian. Nah, ini adalah beberapa cara yang aku lakukan, tapi aku mau kasih tahu ke kalian bahwa semuanya butuh proses, nggak ada sesuatu yang instan. Nah, aku dulu juga lama banget tuh proses ngilangin si chicken skinnya ini sampai benar-benar hilang. Kunci utamanya itu adalah harus sabar dan rajin, harus rajin membersihkan diri, harus rajin menggunakan produk-produk yang memang dikhususkan untuk si chicken skin ini, dan sabar karena nggak ada sesuatu yang instan gitu ya teman-teman. Jadi harus sabar dan harus rajin supaya dapat deh hasilnya itu begitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi aku juga ya nih teman-teman, dulu aku sempat berapa tahun itu struggle banget sama yang namanya keratosis pilaris ini, sama si chicken skin ini. Nah, mungkin karena kulit tubuh aku itu juga terlalu sensitif, jadi memang agak lama gitu ya proses penyembuhannya. Dan parahnya lagi, aku tuh nggak paham sama si keratosis pilaris ini teman-teman. Dan aku juga nggak tahu produk apa yang harus aku pakai. Aku nggak tahu penyebabnya apa, dan aku juga nggak mau tahu ingredient apa yang ada di dalam produk-produk yang aku pakai. Dan ya awalnya aku fine-fine aja sih sama si keratosis pilaris ini, karena aku rasa nggak terlalu mengganggu gitu ya. Tapi pada saat dimana aku mulai kuliah itu sekitar 5 tahun yang lalu, aku baru sadar kalau aku tuh nggak pede sama si keratosis pilaris aku ini gitu. Nah, dari situlah aku mulai struggle sama si kulit ayam ini. Aku mulai cari cara gimana cara nyembuhinnya, penyebabnya apa, terus ingredient apa yang harus ada di dalam
produk yang aku pakai, produk mandi aku gitu yang paling penting. Nah, dari situ juga lah si kulit ayam ini mulai hilang, tapi berapa bulan kemudian muncul lagi, kemudian hilang lagi, kemudian muncul lagi, sampai pada akhirnya 1 tahun terakhir kemarin itu benar-benar hilang keratosis pilaris aku itu, dan sampai sekarang nggak pernah muncul lagi. Dan ya, aku cuma mau bilang kalau aku itu seneng banget karena perjuangan aku beberapa tahun terakhir untuk membasmi si chicken skin ini itu ternyata nggak sia-sia teman-teman. Dan sekarang chicken skinnya benar-benar sembuh. Karena itu juga aku mau bagiin pengalaman aku ini ke kalian dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa aku lakukan supaya si chicken skin ini sembuh. Dan semoga juga kalian yang lagi struggle sama si chicken skin ini, sama si keratosis pilaris ini bisa cepat sembuh, bisa cepat membaik keratosisnya. Oke, tiba saatnya di saat yang kalian tunggu-tunggu, yaitu rekomendasi produk untuk menghilangkan si chicken skin ini. Nah, jadi produk yang pertama yang aku pakai untuk menghilangkan si chicken skin ini, yang pertama itu produk sabun mandi aku ya teman-teman. Nah, biasanya aku pakai sabun mandi yang batangan gitu, tapi beberapa tahun terakhir aku ganti ke sabun mandi cair, dan itu pun sabun khusus gitu. Sabun mandi cair yang aku pakai yaitu Levy Shower Cream yang Goat's Milk ya teman-teman. Jadi khusus yang susu kambing. Nah, si Levy Shower Cream Goat's Milk ini merupakan sabun mandi berupa krim yang mengandung manfaat dari susu kambing. Nah, serta menjadikan kulit itu halus, jadi lebih mulus, jadi lebih wangi, dan tampak lebih putih. Nah, produk ini sendiri itu diperkaya dengan double moisturizing dari kandungan protein susu kambingnya itu sendiri ya teman-teman. Dan susu kambing itu juga mengandung vitamin A, B, dan E. Nah, serta protein. Nah, kandungan-kandungan tersebutlah yang dapat menyuburkan dan melembabkan kulit. Nah, Levy Shower Cream ini sangat bagus untuk kulit yang kering ya teman-teman. Dan itulah kenapa aku milih sabun ini, karena sabun ini benar-benar bagus untuk melawan chicken skin yang sangat-sangat kering itu ya teman-teman. Gunakan si Levy Shower Cream ini setiap mandi ya teman-teman, supaya hasilnya lebih maksimal. Itu tadi untuk sabun mandi yang aku pakai. Kemudian untuk pelembabnya aku pakai Wardah Creamy Body Butter yang olive oil ya teman-teman. Jadi nanti aku kasih gambarnya di sini. Manfaat dari body butter ini sendiri itu sangat banyak, karena dia benar-benar memberikan kelembapan ekstra pada kulit. Nah, selain memberikan kelembapan pada kulit, dia juga mampu mengatasi kulit yang sangat kering dan bersisik. Jadi kalau misalnya chicken skin itu kan kulitnya benar-benar kering. Nah, ketika meradang dan ketika digaruk itu kulitnya jadi bersisik-bersisik gitu ya teman-teman, banyak timbul putih-putihnya yang kering-kering itu. Nah, itu sangat bagus diatasi pakai body butter ini yang Wardah creamy body butter yang olive oil ini. Tapi aku pakai body butter ini pada saat malam hari aja ya teman-teman. Karena kenapa aku nggak pakai pada saat siang hari? Karena pada siang hari aku banyak beraktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, ketika beraktivitas itu kan pasti keluar keringat gitu ya, dan kalau dipakein body butter itu kulitku jadi nggak enak, jadi nggak nyaman gitu. Terus kerasa kayak lengket-lengket gitu. Nah, itu kenapa aku pakainya malam hari pada saat mau tidur begitu, supaya lebih lembab aja gitu sih. Karena aku sukanya gitu sih. Kalau kalian mau pakainya pada saat siang hari juga ya terserah. Nah, itu tadi pelembab yang aku pakai pada saat malam hari. Tapi siang harinya juga aku pakai teman-teman. Jadi nggak hanya malam hari aja, siang hari juga aku pakai pelembab ekstra di kulit aku, supaya si chicken skinnya itu nggak meradang gitu ya. Nah, untuk pelembab siang harinya aku pakai produk dari Vaseline yang
Healthy White Perfect Tan itu ya teman-teman, karena itu banyak mengandung AHA dan proretinol, dan kandungan-kandungan itu yang memang benar-benar bagus untuk melawan si chicken skin ini. So ya, jadi itu tadi produk-produk yang aku rekomendasiin ke kalian. Semoga kalian cocok, dan semoga itu dapat membantu mengurangi chicken skin kalian. So ya, jadi 3 produk yang udah aku sebutin tadi sangat aku rekomendasikan untuk kalian untuk membantu kalian mengurangi chicken skin kalian. Yang pertama yaitu sabun. Sabunnya harus sabun yang susu kambing. Jangan pakai sabun yang batang karena bahannya agak keras. Pakai sabun yang krim itu ya teman-teman, pakai sabun cair. Kemudian yang kedua ada body butter, itu sangat wajib kalian gunakan. Kemudian yang ketiga yang benar-benar membantu aku juga untuk menghilangkan chicken skin aku yaitu body lotionnya si Vaseline yang Perfect Tan ini. 3 produk ini sangat-sangat bagus teman-teman untuk membantu kalian mengurangi chicken skin kalian itu, untuk membantu kalian mengurangi si keratosis pilaris ini. Karena aku juga udah nyoba gitu, dan ya hasilnya setahun terakhir aku chicken skin aku udah nggak pernah muncul lagi begitu. Dan jangan abaikan juga kebiasaan-kebiasaan yang udah aku sebutkan sebelumnya, karena sampai saat ini juga kebiasaan-kebiasaan itu masih aku terapkan begitu ya. Kenapa masih aku terapkan walaupun chicken skin aku udah nggak pernah tumbuh lagi? Tujuannya untuk mencegah timbulnya si chicken skin itu lagi ya teman-teman. So ya, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi struggle sama chicken skin, dan semoga chicken skin kalian cepat sembuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan terkait si chicken skin atau keratosis pilaris ini, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar, atau bisa juga DM aku di Instagram. Nanti aku kasih linknya di bawah sini. Nanti aku cantumin linknya di description box. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.